Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang psikologi agama, yaitu fase anak dan educational approach. Baik, langsung saja di sini rekan saya akan mempresentasikannya. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang fase anak. Apa pengertian anak itu? Anak dalam perspektif psikologi merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Pengertian anak secara Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, secara biologis, anak adalah individu yang keluar dari rahim seorang ibu akibat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, secara perkembangan, anak adalah individu yang berusia 0 tahun sampai masa balik apabila laki-laki sudah ihtilam dan perempuan sudah haid atau sudah berusia 15 tahun. Kemudian yang ketiga, secara status, seorang anak adalah hasil pernikahan yang sah antara suami dan istri. Macam-macam fase anak dibagi berdasarkan yang pertama aspek biologis, yang kedua aspek didaktik, dan yang ketiga aspek psikologis. Fase perkembangan anak dalam perspektif Islam. Yang pertama, fase bayi, yaitu 0 sampai dengan 2 tahun atau fase asobi, merupakan fase menyusui dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada fase ini, orang tua perlu mengembangkan kasih sayang dua arah, di mana ibu memberikan kasih sayangnya dan dalam waktu bersamaan juga mengembangkan kemampuan anak memberikan respon terhadap kita. Yang kedua, yaitu fase tufulah atau kanak-kanak, yaitu sekitar usia 2-7 tahun. Masa ini juga disebut dengan masa pratamyiz, yaitu antara 2-7 tahun. Fase ini merupakan fase penting memberikan pondasi dasar tauhid pada anak agar terdorong dan memiliki tauhid, di mana anak mau melakukan sesuatu yang baik semata menurut Allah SWT. Sekitar usia 4-5 tahun, anak dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat egosentris. Usia 5 tahun baru tumbuh rasa sosialnya. Usia 7 tahun, anak mulai tumbuh dorongan belajar. Rasulullah menganjurkan dengan cara belajar sambil bermain. Yang ketiga yaitu fase tamyiz atau tufulah akhir, sekitar 7-10 tahun. Di fase ini, anak sudah mulai mampu membedakan baik dan buruk berdasarkan nalarnya sendiri. Sehingga di fase inilah kita sudah mulai mempertegas pendidikan pokok syariatnya. Kemudian, perkembangan berpikir berkembang secara berangsur-angsur. Ingatan anak menjadi kuat sekali, sehingga biasanya mereka senang sekali menghafal banyak-banyak. Anak mengalami masa kegembiraan dalam belajar, sehingga pengetahuannya dan kemampuannya terus bertambah. Yang keempat, masa amrod, yaitu sekitar 10-15 tahun. Fase ini adalah fase di mana anak mulai mengembangkan potensi dirinya, guna mencapai kedewasaan dan memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh. Dalam Islam, fase ini juga merupakan fase di mana anak mencapai akil balik, sehingga sudah semakin pandai menggunakan akalnya secara penuh. Salah satu yang menjadi tuntutan bagi anak kemudian adalah kepandaiannya dalam mengatur harta yang dimulai dengan kemampuan mengatur anggaran untuk dirinya sendiri. Yang kelima yaitu masa taklif, sekitar usia 15-18 tahun. Pada masa ini, anak seharusnya sudah sampai pada titik bernama taklif atau bertanggung jawab. Bagi lelaki, setidaknya fase ini paling lambat dicapai di usia 18 tahun, dan bagi anak perempuan paling lambat dicapai di usia 17 tahun. Tanggung jawab yang dimaksud selain pada diri sendiri juga tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat sekitar, dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pendekatan pendidikan atau disebut educational approach. Pendekatan merupakan proses kegiatan yang dilakukan dalam hal mendekati sesuatu. Jika dikaitkan dengan pendekatan pendidikan, berarti suatu proses kegiatan, perbuatan,
dan cara mendekati bidang pendidikan sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Jika dalam kegiatan pendidikan metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar menggunakan metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Selanjutnya, jenis pendekatan pendidikan. Yang pertama, pendekatan psikologis. Pendekatan ini yang diutamakan adalah dorongan-dorongan yang bersifat persuasif dan motivatif, yaitu suatu dorongan yang mampu menggerakkan daya kognitif, yaitu mencipta hal-hal baru, konatif, daya untuk berkemauan keras, dan afektif, kemampuan yang menggerakkan daya emosional. Yang kedua, pendekatan behaviorisme, yaitu proses belajar terjadi karena adanya asosiasi antara S, yaitu stimulus, dan R, yaitu respon. Melalui pendekatan ini dapat diterapkan untuk anak agar menjadi kebiasaan akibat dari pemberian stimulus yang berkelanjutan. Yang ketiga, pendekatan religik dan penanaman nilai, suatu pendekatan yang membawa keyakinan atau akidah dan keimanan dalam pribadi anak didik yang cenderung ke arah komprehensif, intensif, dan ekstensif, mendalam dan meluas. Segala ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya adalah mengandung nilai-nilai ketuhanan. Yang keempat, pendekatan emosional, usaha untuk menggugah perasaan dan emosi anak didik dalam meyakini, memahami, dan menghayati, karena kemampuan jiwa untuk merasakan gejala sesuatu yang disebabkan oleh rangsangan dari luar sangatlah peka. Kadang ada rasa marah, sedih, gembira, bisa mempengaruhi belajar anak didik. Yang kelima, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini memandang manusia adalah makhluk rasional atau homo rasional, sehingga segala sesuatu yang menyangkut pengembangannya didasarkan kepada sejauh mana pengembangan berpikir dapat dikembangkan. Anak didik menggunakan pikiran atau rasio seluas-luasnya sampai titik maksimal dari daya tangkapnya, sehingga siswa terlatih untuk terus berpikir. Karena pendekatan filosofis adalah mengajak berpikir sedalam-dalamnya. Yang keenam, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini ditekankan pada aspek tingkah laku di mana pendidik hendaknya dapat menanamkan rasa kebersamaan dan anak didik dapat menyesuaikan diri, baik individu maupun sosialnya. Pendekatan ini sangat efektif dalam membentuk sifat kebersamaan anak dalam lingkungannya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.